Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini juga. Kami bersyukur Tuhan, bagaimana Tuhan juga yang menyertai kami juga untuk ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengadakan ibadah parents gathering ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau juga yang menyertai ibadah kami, sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kesalahan kami ya Bapa, biarlah kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kau urapi seluruh para pelayanmu Tuhan, khusus juga untuk Ibu Kumala, biarlah pengurapan Tuhan yang menyertainya senantiasa ya Bapa. Berkati Tuhan untuk teman-teman yang belum hadir, biarlah Tuhan juga beri kerinduan kepada mereka untuk boleh bersama-sama di dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memuji Tuhan. Sekalipun kita dari rumah masing-masing, biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kami mewakili orang tua murid dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kumala Anjani yang akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Ibu Kumala sangat sibuk, tapi kami bersyukur Ibu mau memberikan waktu dan tenaganya buat kami. Biarlah Tuhan Yesus
yang akan memberkati pelayanan Ibu Kumala. Waktu dan kesempatan saya berikan bagi Ibu Kumala. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Selvin ya. Satu kehormatan buat saya berbicara di parent gathering Sekolah Kalang Kudus ya. Dengan tema yang bagi saya sangat berat ya. Using berikan temanya ini ya, saya pikir temanya apa ini ya. Kalau harga cabai gitu saya rada ngerti ya. Temanya harga sebuah keteladanan. Waduh, saya masih jauh banget dari yang Tuhan mau ya. Tapi saya mencoba untuk berbagi apa yang saya alami ya di usia saya yang tahun ini sudah 62 tahun ya, dengan cucu 5 ya. Saya udah mungkin yang paling tua nih di antara para orang tua murid ya. Ya, izinkanlah Oma, Nainai, Popo, Mak ini untuk sedikit sharing ya, apa yang kira-kira bisa kita lakukan sih di dalam kehidupan kita untuk kita ini menjadi teladan ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa sekali lagi ya, minta tolong supaya semua jaringan internet ini bisa berfungsi dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh sedikit Tuhan sharing bersama, kami boleh Tuhan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dinasehati oleh firman Tuhan, ditegur melalui firman Tuhan, dibangun melalui firman Tuhan, diingatkan melalui firman Tuhan, diajar dan belajar akan firman Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang demikian menyeramkan saat ini, biar kiranya kami boleh didapati Tuhan, untuk kami dapat memberikan teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kami, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hambanya merupakan alat-Mu belaka Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba yang menjadi saluran pada sore hari ini. Jadikan menjadi saluran yang bersih, supaya kiranya setiap kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu adalah daripada Tuhan sendiri. Tolong jaringan internet di tempat kami masing-masing, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan jaringan internet yang baik, supaya kami dapat menyelesaikan acara Zoom ini dari awal sampai akhirnya dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen ya teman-teman. Bicara tentang keteladanan itu memang sesuatu yang tidak mudah ya. Ada harga yang harus dibayar ya. Nah, suara saya terdengar ya. Nah, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Titus 2 ayat yang ke-7. Dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kepada Titus, ya dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri itu suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Dan hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Waktu itu Titus melayani di Kreta, ya di Pulau Kreta. Nah, kepada Timotius, Rasul Paulus juga kembali mengingatkan, ya, bahwa jangan lupa bahwa apa yang didapat oleh Timotius dari ibu dan neneknya itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Dan ialah iman itu juga dapat diimpartasikan kepada orang lain. Teman-teman, apa sih artinya teladan? Ya, teladan itu artinya contoh, panutan. Itu artinya teladan. Ya, nah, coba kita lihat ya, apa sih yang ada di sekitar kita? Potret seperti apa yang ada di sekitar kita ini? Apa yang kita lihat di televisi tiap hari maupun di surat kabar? Yang pertama,
yang disodorkan oleh media saat ini. Yang pertama itu adalah kebobrokan moral. Atau malah dalam bahasa kasarnya itu kebejatan moral. Kalau teman-teman baca di koran PR, mengikuti televisi, bayangkan seorang guru agama, ya, ada yang agama I, ada yang agama K, tapi dua-duanya melakukan pelecehan seksual, sangat memalukan, ya. Malah yang beragama I ini sampai divonis seumur hidup, karena bayangkan 6 tahun dia bisa mencabuli 12 siswinya, sampai ada yang punya anak 2, teman-teman. Mengerikan sekali potret yang ada di sekitar kita ini. Ya. Yang di Jawa Timur, sekolah Kristen, tapi sama. Ya. Pimpinannya sangat-sangat moralnya sangat-sangat rendah banget. Lalu apalagi yang ada di sekitar kita? Kriminalitas. Ya, belum lama ini kita juga baca di koran Kompas, bukan? Gara-gara ada seorang yang malam-malam itu lihat di bawah mobil, terus ditanyain, kamu lagi ngapain? Saya lagi cari kucing. Ya, gara-gara dia bilang cari kucing, nggak lama orang yang tanya itu langsung teriak, maling. Dalam hitungan menit itu orang-orang pada datang ngeroyok dia sampai mati. Bayangkan, itu kriminalitas yang ada di sekitar kita, dan itu bukan hanya orang meninggal ya seketika, tetapi juga kalau teman-teman dapatkan juga ada lagi yang tiba-tiba dipepet mobilnya seolah-olah orangnya tertabrak dan lain sebagainya, melakukan perampokan. Waduh, ngeri. Teman-teman, ya. Lalu apalagi konflik dalam keluarga. Apa sih yang disodorkan TV sekarang ini? Ya, satu film seri yang nggak tahu kapan selesainya tuh ya, Ikatan Cinta, ada yang nonton? Ya, itu kalau di rumah saya pembantu saya tuh penggemarnya, ya. Hanya dia pokoknya hanya punya channel RCTI aja, karena ada Ikatan Cinta yang nggak tahu berapa seri itu ya. Nah, belum lagi tuh layangan putus, ya, itu yang disodorkan, dan itu peminatnya itu banyak banget. Lalu kemudian diadakan survei, peminatnya bukan hanya wanita, pria juga sama. Waduh, kalau pria peminatnya lebih ngeri lagi ya, bisa meniru siapa tuh namanya tuh, Aris atau siapa tuh, betul? Nah, ya, itu potret yang ada di sekitar kita, itu keteladanan yang bukan keteladanan. Hal-hal yang tidak menjadi teladan yang ada di sekitar kita, ya. Saya kemarin ikut, mungkin Ibu Maria ikut nggak nih kemarin ya, tentang seminarnya Bapak Ang Wihai dari Singapura. Dia bahas tentang metaverse sebetulnya. Tapi dalam salah satu klip PowerPoint-nya dia katakan, zaman now pemupukan kemerosotan moral justru terjadi di rumah atau di kamarnya melalui saluran teknologi. Oleh sebab itu, orang tua perlu proaktif melakukan pemuritan berbasis keluarga Kristiani. Karena kalau tidak, anak kita akan terus dimuridkan oleh lingkungan digital duniawi. Jadi sekarang, kalau dulu kan zaman kita masih remaja ya, suka kumpul-kumpul gitu ya, bikin geng gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Dikatakan anak-anak kita ini ya mengalami kemerosotan moral itu di kamarnya sendiri. Mereka bisa melihat apa saja dengan yang namanya gadget. Kalau orang tua tidak proaktif memuridkan mereka, maka dunia yang memuridkan mereka. Dan itu terjadi, teman-teman. Saya nggak tahu Pak Paulus pernah share juga nggak? Saya punya teman, anaknya itu sangat senang banget main game. Sekarang anaknya udah menikah, tapi dari remaja anak ini tuh gamer. Ya, orang tuanya nggak peduli karena anak ini memang pinter, gitu. Jadi dia pikir orang tuanya, oh dia mungkin dia kalau beli komputer ya nggak mau seperti kita yang udah jadi gitu, nggak mau. Dia beli kosongan, dia isi sendiri.
softwarenya tuh diisi sendiri. Kebayang pinternya? Pinter banget. Tapi, dan dulunya anak ini beragama. Ya. Agamanya Katolik. Sekarang, dia memberikan satu statement, saya mah ateis, saya mah nggak percaya ada surga atau neraka. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Ketika saya dengar seminarnya Dr. Andi, orang bisa seperti itu karena tiap hari dia melihat game, dan di dalam game itu tuh tidak ada unsur ketuhanan, tuh nggak ada. Karena di dalam game itu orang tuh nggak bisa mati. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi bagi orang yang kecanduan game, dalam otaknya itu nggak ada Tuhan. Karena Tuhan itu sesuatu ciptaan juga gitu. Makanya kenapa ada orang yang anak muda gitu ya, tiba-tiba bisa loncat, ya mati pastinya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena dia pikir, oh udah kalau di game juga orang loncat, mati bangkit lagi. Ibu, ini semua banyaknya ibu ya, dampingi anakmu. Jangan sekali-kali izinkan mereka untuk kecanduan gadget, terutama game. Karena saya tuh sampai kaget banget. Ketika pengakuan si bapak muda ini, udah punya anak, ibu, itu. Dia berkata, dia ngomong terus terang, saya ateis, saya nggak percaya Tuhan. Padahal segitu pinternya dan dari keluarga yang notabene itu beragama dan cukup ketat. Ngeri ya? Nah, mengapa teladan itu penting? Karena tiap hari hidup kita ini melihat dan dilihat orang. Kenapa penting? Karena dalam praktek firman Tuhan, orang itu butuh contoh, butuh teladan, bukan butuh teori. Kenapa penting? Karena keteladanan itu lebih tinggi nilainya daripada pelayanan. Percuma kita aktif di gereja kalau dalam rumah tangga kita tuh berantakan. Atau dalam rumah tangga kita, anak kita berkata, ya saya mah punya papa, punya mama, maka yang nggak punya papa, nggak punya mama. Karena tiap hari papa mama saya mah aktifnya di gereja. Jangan sampai itu terjadi. Itu sebabnya, nah teman-teman kalau mau tahu, ya saya ini di mata anak-anak saya itu gimana sih? Nah sekali waktu minta rapot, saya selalu katakan minta rapot kepada anak-anak kita. Ya, jangan malu. Nah, apa persepsi mereka, pandangan mereka tentang kita? Jangan sampai kita menjadi seorang yang sangat populer gitu ya di gereja, di mana-mana. Tapi anak kita hanya mencibir, mama, papa mah cuman jagoannya mah di gereja. Di rumah sama sekali tidak memberikan satu keteladanan. Ada banyak rapot, teman-teman. Cuman karena kita online gini, saya susah menunjukkan ya. Kalau kalian tahu, saya lebih suka diminta rapot kepada anak, suami, ya, tentang saya, supaya saya bisa belajar, saya bisa bercermin. Oh, saya ini ternyata seperti ini, tuh, di depan menantu saya, di depan anak saya, di depan suami saya. Saya bisa mengevaluasi diri. Jangan minta kado, udah bosen, ya. Minta rapot aja, kayak anak sekolah, ya. Satu kali, saya nggak tahu udah pernah cerita belum, ya. Kalau udah ya, dengarkan kedua kali ya. Itu tuh. Dikatakan tiap hari hidup kita melihat dan dilihat orang. Dalam praktek firman Tuhan orang butuh contoh. Dan itu saya alami, ibu-ibu. Satu kali, kan rumah saya dengan rumah anak saya itu seberang-seberangan. Nah jadi mereka tuh tiap hari, cucu saya itu makan siang di rumah saya. Kalau malam, anak saya dan cucu saya makan malam di rumah saya. Nah itu kesempatan tiap hari kita tuh ketemu. Nah saya itu satu kali cerita tentang seorang teroris yang bertobat, teroris wanita. Cerita saya tuh demikian seru lah intinya gitu ya. Bagaimana teroris itu bertobat. Nah udah selesai, anak saya pulang nih. Waktu mau pulang, cucu saya itu waktu itu umur 8 tahun. Dia katakan, mak,
ini nanti dibuka ya Mak. Dia kasih satu saya itu surat, gitu ya. Surat apa ini? Dia bilang, nanti aja Mak dibuka kalau aku udah pulang. Ya udah, jadi dia pulang. Tahu nggak ketika saya buka isinya apa? Isinya ditulis gini teman-teman, ya. You are the best storyteller, Grandma. Tuh, dia gambar, nggak pintar gambar ya. Jadi wajah saya digambar seperti itu ya. Dikatakan it's you. Coba, ya. Jadi selama saya cerita, itu dia rupanya gambar. Dia ada di situ. Ya. Jadi selama saya cerita dengan serunya itu, dia cuma dengerin, karena itu bukan konsumsi anak kecil kan itu tuh. Dia dengerin sampai dia gambar. Ya. Sampai saya katakan iya ya, hidup kita ini selalu dilihat orang dan juga melihat orang. Ya. Nah, pandemi mengingatkan kita. Dulu ada dukungan guru di sekolah bagi anak-anak kita. Ya, tenang kan kita habis ngantar sekolah pulang, beres nih urusan guru. Sekarang enggak lagi. Selama anak-anak masih PJJ, masih daring, ya. Dulu ada guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kita di gereja. Sekarang udah tahun ketiga ini sekolah minggu belum ada. Jadi tugas siapa? Sekarang kita yang harus jadi guru dan guru sekolah minggu, bukan? Satu profesi yang mungkin nggak kita sukai, satu profesi yang mungkin nggak pernah kita angan-angan, tapi itulah yang harus kita lakukan. Ya. Lalu kemudian, dan bagi anak, memangnya nggak, nah, stres juga mereka, ya, bosan lah sekolah di rumah, nggak punya teman, ya, dan sekarang mereka bisa melihat kalau ada orang tua berantem, orang tua ngomong kasar dengan antara papa mamanya, dia lihat, udah stres mikir pelajaran, juga stres melihat orang tuanya suka berantem, ya, akhirnya dia larilah ke gadget. Nah, bagi orang tua yang care, mungkin dia bisa batasin, ya, anak saya membatasi hanya boleh buka gadget untuk yang masih kecil. Kalau Sabtu sama Minggu, Senin sampai Jumat tidak boleh. Nah, ya, itu dampak pandemi bagi anak, bagi orang tua. Wah, lebih satu lagi. Krisis pandemi itu membuat konflik suami istri masalah ekonomi itu makin meruncing. Karena pandemi ini belum tahu ujungnya tuh sampai kapan. Kita biasa dulu pagi lihat suami kerja, sekarang karena PHK suami di rumah, ya, terus gak ngerti mesti berbuat apa. Belum lagi kita kesulitan mendampingi anak belajar, terus belum lagi kita stres antara ngajar anak, ngurus rumah tangga, kerja, ya, mungkin buka PO. Waduh, itu dampak pandeminya bagi orang tua yang gak pernah kita pikirkan. Dan itu kita jalani selama 2 tahun ini. Dampaknya seperti itu. Bagi ibadah gimana? Sama. Sekarang ini ibadah online itu lebih diminati. Membawa jemaat ke onsite lagi itu nggak gampang. Walaupun nanti pandemi sudah reda. Ya, orang yang udah terbiasa online, apalagi anak-anak muda, ya, itu udah enak banget. Udah nggak mau dia onsite lagi. Saya punya teman seperti itu. Setelah pandemi, padahal di gereja saya itu tutup itu hanya ketika PPKM tahun lalu, yang memang harus tutup. Tapi selain itu, gereja saya itu selalu buka. Ya. Nah, ada satu teman saya nggak pernah ikut onsite, ikutnya online. Dia berkata gimana? Dia berkata, lah, sekarang mah enakan online, ya. Saya di rumah bisa ikut ibadah seminggu bisa 3 kali, lihat gereja A, gereja B, gereja C juga. Rajin ya. Itu tuh. Jadi godaan untuk tidak setia di gereja lokal itu ada. Ya, anak saya pun sama. Saya mah nggak mudeng kalau orang Jawa bilang ya. Dengar pendeta di gereja saya khotbah. Kalau di gereja itu loh. Saya mah mudeng, saya mah ngerti dia khotbahnya apa. Jadi sekarang orang mulai membandingkan ibu-ibu, ya.
Kalau saya sih tetap setia di gereja saya. Ya. Terus apa lagi? Kehampaan rohani. Orang untuk apa namanya benar-benar bisa dekat dengan Tuhan itu tuh, aduh itu perlu perjuangan sih. Ya, karena apa? Karena ya doa nggak dijawab-jawab, ya. Kemudian masalah silih berganti. Kita nggak pernah apa namanya bisa ketemu tatap muka dengan teman-teman kita. Tiap hari di rumah, aduh itu mengalami kejenuhan dan kehampaan rohani yang luar biasa. Ya, nah ini adik saya kirim foto, ya, lihat. Kalau satu kali, ini ceritanya di Amerika, ya dikatakan judulnya tuh perusahaan itu meminta mereka datang ke kantor dengan baju yang mereka pakai ketika mereka Zoom meeting di rumah. Ini mungkin kalau apa namanya gembala atau majelis di gereja kita masing-masing minta seperti ini, mungkin kita juga kalau jujur ya seperti ini, ya kan? Waktu kita Zoom pakai celana pendek, ya. Nah, kemudian pakai apa namanya sandal untuk tidur, sandal baju. Nah, ya. Nah itu mungkin kalau kita nih ngomong ke jemaat nih ya, ayo jemaat kita jujur ya. Coba ketika kita acara misalnya kaum wanita, ayo jujur. Kalau kita Zoom kita pakainya pakaian kita seperti apa? Kita datang ya di acara KW dengan dress code Zoom meeting. Nah ya, boleh tuh. Nanti kalau udah onsite, pasti nanti nggak beda jauh sama ini. Ya, celana pendek, pakai kaos, gitu ya. Nah, sambil ngemil, sambil makan, apalagi yang yang off cam gitu ya. Jadi yang off cam bukan saya nyindir yang off cam ya, karena kadang-kadang memang sinyal memang jelek ya kan. Tapi inilah realitanya, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Anak saya pun melakukan itu. Sampai saya katakan, aduh kamu ya kalau Zoom itu benar-benar deh hargai, walaupun itu Zoom, walaupun itu kamu lihat YouTube, itu adalah ibadah. Udah terbiasa mereka tuh, generasi milenial itu tuh, nggak mau diatur, ya. Nah, kita belajar, ya, nilai-nilai dalam keluarga. Yang pertama, yang harus ada disiplin versus kasih. Apa sih artinya disiplin? Disiplin itu adalah ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Ya. Nah, kasih itu refleksi kasih kita kepada Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, itu disiplin dan kasih yang Tuhan mau. Di dalam rumah ini harus ada. Ya. Anak akan lihat keteladanan dalam hidup kita ini disiplin enggak? Kalau kita sudah menetapkan peraturan, ya, itu kita jalankan enggak? Kita sendiri loh jalankan apa enggak? Pagi kita berdoa ya anak-anak ya, saat teduh ya. Anak-anak lihat kita enggak berdoa. Disiplin enggak kita saat teduh? Kalau kita enggak lakukan itu, enggak usah ngomong, ibu-ibu. Anak kita enggak akan lakukan, karena dia lihat, oh mama aja juga enggak lakukan kok. Gitu. Lalu ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Misalnya kayak tadi anak saya berkata kepada anaknya, gadget hanya boleh dipakai hari Sabtu. Nah, kemudian hari biasa, ternyata dia pakai. Apa sikap kita? Membiarkan atau mendisiplin? Nah, kita harus lakukan itu. Ya, kasih itu enggak berarti memanjakan atau memberi yang anak mau. Tetap harus ada konsekuensi hukuman. Jadi nilai di dalam keluarga ya yang harus kita berikan itu ada disiplin dan juga ada kasih. Ya. Disiplin itu kita tetap harus lakukan selain kasih. Lalu kemudian yang kedua apa? Kepedulian versus cuek. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Teman-teman,
Timotius bisa menjadi seorang pemuda yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini kisah yang mudah pasti kita sering dengar. Itu karena bukan dari remaja dia dididik oleh nenek dan ibunya. Dikatakan dari kecil. Karena anak sedini mungkin dididik untuk mengenal kitab suci, percaya teman-teman, itu adalah textbook yang jauh lebih tinggi, lebih mahal daripada textbook apapun juga. Kitab suci. Kenapa? Karena ya kita mengajar kebenaran. Kita bisa menyatakan ini salah, ini benar. Bagaimana memperbaikinya? Bagaimana mendidik anak? Itu ketika kita memperkenalkan mereka tentang kitab suci. Dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya punya 3 anak, 3-tiganya dari sejak sekolah minggu saya ngajar sendiri mereka. Karena di rumah saya itu ada sekolah minggu. Jadi dari anak saya kecil sampai anak saya remaja, setelah remaja baru saya lepas di pusat, di gereja pusat. Tapi dari kecil, dari dia umur 3 tahun, ya, pokoknya dari kecil, dari sebelum sekolah, sampai dia SMP, itu saya berperan untuk mengajar mereka. Saya dan suami saya itu dulu karena rumah kita dipakai sekolah minggu, jadi saya sekalian ngajar mereka. Apa hasilnya? Apa yang saya tanamkan, apa yang saya tabur, itu saya tuai. Ya, 3 orang anak saya itu tuh, yang 2 orang dulu sempat sekolah di luar negeri. Ya, dengan segala pergumulan, karena dia lepas ke luar negeri itu masih kecil. Ya, saya melepas mereka itu. Nah, ini saya juga share juga ya, jangan melepas anak ke luar negeri sebelum lulus SMA. Dulu saya nggak percaya loh Ibu. Karena saya pikir saya mampu, dan di luar negeri itu ada adik saya, dan suaminya adik saya itu pendeta, kurang gimana? Ya, jadi saya melepas anak saya itu kelas 1 SMP, waktu zaman kerusuhan tahun 98. Seorang hamba Tuhan, saya masih ingat Ibu Pauline Tindas, dia berkata kepada saya, jangan Kumala, kalau saran saya, tunggu sampai anak itu SMA selesai. Cuman waktu itu, karena banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri, gara-gara kerusuhan di Indonesia itu, maka dan ayah saya juga berkata, udah kirim aja ke luar negeri. Adik saya tinggal di Amerika, ya. Nanti papa temenin. Ayah saya sempat nemenin 1 bulan. Bukan suami saya, ayah saya waktu itu. Tahun 98. Ya. Tapi pergumulan saya membesarkan anak ini yang dari umur 13 tahun udah pisah dengan saya, itu nggak gampang. Ada banyak pergumulan. Ya, sekolahnya benar sekolah Kristen, tapi ternyata dulunya adik saya berkata, nanti gampang lah, nanti sekolah saya anterin. Dalam kenyataannya adik saya juga mesti kerja, nggak bisa nganterin. Waduh, udah diceritain banyak banget. Ya, tapi dasar firman Tuhan yang dia dengar dari umur 1 tahun itu sampai umur 12 tahun itu menjadi benih yang tidak mati. Ya, sampai akhirnya dia lulus, dia menikah, dan sekarang dia pulang. Nah, sekarang tinggal di rumah saya. Jadi dia menebus waktu yang hilang itu. Ya, sekarang dia tinggal di rumah saya, tinggal di depan rumah saya. Itu tuh. Karena ada banyak waktu yang hilang yang saya tidak bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, ya, tugas mengajar itu bukan tugas guru. Ibu-ibu, itu tugas kita. Mengajar anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Ya, jangan pernah membiarkan anak-anak sampai bolos sekolah minggu. Saya paling anti untuk anak bolos sekolah minggu. Kalau keluar kota pun, saya selalu cari gereja. Saya pernah sharing bukan di persekutuan juga di Kalang Kudus.
Itu yang saya lakukan. Dan itu membuahkan hasil. Sekarang anak-anak saya pun sama terhadap anaknya, terhadap cucu saya. Kenapa? Karena dia lihat satu keteladanan dulu, mamanya melakukan seperti itu. Dan mereka merasakan hasilnya. Ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan itu firman Tuhan yang bilang. Itu mereka tahu sendiri, kita nggak usah ngajarin. Tahu bagaimana Tuhan membenci pornografi, tahu bagaimana Tuhan membenci kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu semua dari firman. Itu textbook yang sangat bernilai. Ya. Bagaimana dia memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Value yang ketiga, kejujuran dan kebohongan. Kita harus punya value kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Yang paling sulit itu jujur terhadap diri sendiri. Ketika anak berbuat salah, ya, berani nggak dia ngaku kesalahan? Nah, kalau dia lihat orang tuanya nggak pernah ngaku salah, ya, nggak pernah jujur, maka nilai kebohongan itulah yang akan dia lihat. Adik saya pernah punya pengalaman. Waktu anaknya masih kecil, ya, dia bilang ke anaknya, Dede, nanti kalau temennya mama telepon, ya, dulu kan nggak pakai HP, telepon rumah, Dek, nanti kalau temennya mama telepon bilang ya, mama lagi sibuk, ya, nggak lama benar temennya telepon, dan anak itu nurut, dia katakan gini ke teman mamanya, Tante, tadi mama bilang, katanya kalau temennya mama telepon, saya disuruh bilang, mama lagi sibuk. Nah loh, itu tuh, ya. Adik saya sampai hatiku tuh loh, itu tuh. Dia ceritakan, aduh, saya sampai malu banget tuh sama teman saya, itu tuh. Dia ngomong ke anaknya gitu. Nanti kalau temennya mama telepon, bilangin mama lagi sibuk. Itu di copy paste sama anaknya. Mama bilang, kalau tante telepon, mama lagi sibuk. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita salah, akui. Sekalipun itu terhadap anak. Ya, maka kita bisa jujur terhadap orang lain. Ya, keempat, yang terakhir. Oh, ini yang keempat adalah family values-nya adalah bagaimana kita ini selama pandemi rajin atau malas. Ya. Selama pandemi itu kesempatan untuk malas itu banyak banget. Ini foto ya cucu saya itu, saya tadi ceritakan, cucu saya itu karena rumahnya di depan saya. Jadi saya tiap hari jadi gurunya karena mamanya kerja. Ya. Saya katakan tadi kan, tiap hari hampir tiap hari. Pokoknya tiap hari kalau dia siang ke rumah saya mau makan, dia selalu tanya, Mak, hari ini ada Zoom nggak? Gitu. Karena tiap hari saya itu menghadapi laptop Zoom, gitu ya. Nah, terus satu kali dia ngobrol sama cicinya, ini yang laki ini, Cici, dulu ya, Emak sebelum pandemi, Emak nggak pernah di rumah, ya. Sekarang selama pandemi, Emak di rumah. Tapi tiap hari Zoom terus ya, Ci, kata dia gitu ya. Terus saya tanya ke dianya, jadi kamu pilih mana? Pilih Mak pergi-pergi atau pilih Mak di rumah? Dengan Zoom. Gimana ya? Ya mendingan di rumah deh, kata dia gitu ya. Nah, lalu selama di rumah ngapain? Ya. Nah, cucu saya ini, itu kan selama PJJ ya, sekolah daring, itu kan banyak tugas-tugasnya tuh. Ya. Nah dia itu kalau ada tugas, nah saya termasuk salah satu ini penasehatnya dia. Dia selalu gini, Mak, saya ini punya tugas ya, suruh bikin tugas bagaimana sih menunjukkan, harus di video Mak, menunjukkan menghemat air, lalu memelihara tanaman, lalu kemudian membuang sampah pada tempat, menjaga kebersihan, gitu ya. Nah, tolong ya Mak,
mak yang videoin, dia yang melakukan. Jadi ini di rumah ini bagian fotografer dan juga bagian tukang video juga nih ibu-ibu. Ya, nah itu yang saya lakukan. Saya suka kasih ide juga ke mereka, gitu ya. Bersihin rumah, kamu jangan cuma bersihin gitu doang. Masuk kamar mandi, ayo mak videoin kamu lagi bersihin kamar mandi, gitu ya. Nah, ibu-ibu kita harus aktif. Jangan kalau ada cucu kita, ini cucu ya, anak kita tanya, udahlah nggak tanya teman kamu aja lah, mama nggak ngerti. Jangan ibu-ibu, ya. Saya ditanyain kemarin, mak itu Tripitaka itu kitab sucinya agama apa ya? Nah kalau misalnya kita nggak bisa, sekarang kan ada Mbak Google, ibu-ibu. Kalau kebetulan Tripitaka mas saya bisa lah ya, agama Buddha. Nah pernah juga ditanya, kalau Sota Soma, Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di buku apa mak? Yang mana gua tahu, wes udah sekian puluh tahun nggak pernah belajar sejarah. Bentar, nah kamu lihat Google coba itu tuh isinya apa? Nah jadi dia lihat oh ada di buku apa namanya Sota Soma misalnya gitu ya. Nah jadi jadikan anak-anak kita ini jadi satu teman. Nah kalau ada kesempatan hari Sabtu libur, ajak mereka keluar berenang gitu loh ya. Kita sendiri sama berkreasi, bertanamlah. Jadi jangan kita tuh kelihatan males tiap hari hanya nonton TV, hanya main game, hanya main HP, share berita, balesin WA, jangan ibu-ibu. Ayo kita berkreasi. Ya. Pak Habibie dia berkata apa? Tidak ada gunanya ber-IQ tinggi bila Anda pemalas dan tidak disiplin. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjadi teladan? Ingat ABC. A, bicara attitude. Teladan sikap takut akan Tuhan. Biarlah itu boleh dilihat oleh anak-anak kita. Mereka lihat nggak kita lagi doa, kita lagi nangis sambil berdoa. Mereka pernah lihat nggak? Ya. Kemudian B, behavior, perkataan dan perbuatan kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang mereka lihat setiap hari? Jadi teladan nggak buat mereka. Ya. Lalu C atau C, bicara karakter. Makin serupa dengan Kristus. Ya. Bagaimana karakter kita selama pandemi ini? Makin suka marah-marah, nggak sabaran, sensitif, ya, nggak peduli, atau selama pandemi ini kita makin serupa dengan Kristus. Ya. Dari mana teladan itu dimulai? Dari diri sendiri. Yang kedua, dari keluarga. Jadi, beresi dulu keluarga kita. Maka itu yang menjadi kebanggaan anak, suami, atau kalau suami ya istri menjadi kebanggaan. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagikan, teman-teman. Ya, saya stop share. Ya. Nah, itulah yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, itu yang praktek sehari-hari yang saya lakukan sih di rumah. Gitu. Dan memang kalau saya lihat ya harga yang keteladanan itu harganya mahal. Nih. Bagaimana kalau dalam satu titik kita capek menjadi teladan? Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Ya. Ketika kita menghadapi mungkin ya suami, anak-anak yang nggak berubah-berubah, mungkin kita bisa capek. Dulu saya tuh udah ngasih contoh gitu ya. Nah, contoh yang gampang aja lah ya. Ini mumpung suami saya nggak ada ya, ada di kamar lain. Ya. Suami saya itu selalu bilang, kalau buka lemari baju, ya apa sih susahnya ditutup lagi? Ya wong cuma nutup itu loh, apa susahnya? Tapi dia tuh memang punya kebiasaan, mungkin lemarinya tuh nggak tahu memang males nutup, nggak tahu memang pengennya lemarinya kebuka.
Jadi kalau lemari baju dia tiap hari loh Ibu, sehari 2 kali. Ya, itu setelah dia mandi pakai baju, lemarinya tetap terbuka, saya yang nutup. Tiap hari, sehari 2 kali. Ya, saya cuma mikir nih, daripada gua cerewet, akhirnya berantem lah, apa susahnya sih nutup lemari baju gitu. Saya kadang-kadang juga ngingetin, kamu itu ya, kok nutup apa sih susahnya nutup lemari baju gitu loh, daripada dimasukin kecoa gitu. Ya nggak apa-apa lah, kebuka juga nggak apa-apa. Kenapa mesti jadi masalah, kata dia gitu ya. Nah kalau saya jadi masalah gitu. Nah cuma daripada ribut, ya apa sih susahnya kita nutup lemari baju. Nah kalau dibilang capek, ya itu kan capek, apa namanya, kesel gitu loh. Gitu aja kok nggak mau dilakuin loh. Padahal saya lemari bajunya dia itu kan jadi satu dengan saya gitu. Tiap hari dia lihat lemari baju saya tuh nggak pernah kebuka, selalu tertutup, setelah saya baju selalu saya tutup. Loh. Tapi yang itulah apa namanya yang membuat tantangan buat saya. Masih tetap nggak saya mau jadi teladan? Masih tetap nggak saya tetap melakukan itu dengan sukacita? Nah itu tantangan, Ibu. Ya, nah jadi capek ya, kadang capek, kadang saya diemin, gitu ya. Tapi ya udahlah, kalau apa namanya saya pikir-pikir lagi lah, daripada nanti dimasukin kecoa, saya juga yang paling takut kecoa, mendingan gua tutup deh lemari bajunya gitu. Ya, jadi memang itu makanya kan berapa harga sebuah keteladanan? Mahal. Karena itu butuh pengorbanan perasaan, korban waktu, kadang korban tenaga, kadang korban uang, ya, untuk kita mempraktekkan keteladanan hidup itu. Kalau kita lihat Louis dan Eunike, itu suaminya Eunike itu bukan orang Yahudi, tapi nenek dan ibu ini itu kalau sampai dicatat dalam Alkitab, berarti ada sesuatu. Enggak semua wanita dicatat dalam Alkitab. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun enggak dicatat dalam Alkitab. Wanita Samaria enggak ada namanya dalam Alkitab. Tapi Louis dan Eunike itu dicatat. Pasti ada satu keteladanan yang mereka wariskan kepada Timotius. Sehingga itu menjadi teladan buat kita. Teladan apa? Nomor 1 tadi. Dari kecil yang diajarkan adalah kitab suci. Nah, itu yang harus kita wariskan ke anak kita. Ya. Makasih Ibu, benar Ibu siapa tadi ini? Nah ya. Tante mau tanya dikit ya. Ya. Kita kan di sini tuh pengerja, hamba Tuhan, terus banyaknya aktivis, pengurus juga gitu kan yang berkumpul Zoom malam ini. Tadi kan Tante sempat singgung kan, sekarang tuh banyak tawaran dari gereja-gereja lain yang masuk YouTube. Kita juga jadi, oh gila ya gereja ini bagus ya, gereja ini bagus ya. Gitu. Aku juga memang kadang-kadang juga seperti itu. Tadi pas Tante, kayaknya Tante ke gue nih. Jadi kadang-kadang memang seperti itu gitu Tante ya. Sedangkan gereja kita juga kadang-kadang, aduh pembicaranya ini lagi, bosan skip pindah ke GSJS. Pindah ke NDC gitu. Aku pun kadang-kadang seperti itu gitu Tante ya. Cuman puji Tuhannya saya kalau lihat gereja-gereja lain saya suka mikir, kayaknya kalau di gereja kita musiknya diginiin bagus ya. Kayaknya kalau bawain lagu ini enak juga ya gitu. Tapi kan kita nggak bisa memukul rata semua orang akan berpikiran seperti itu gitu ya Tante ya. Dengan banyaknya gereja yang waduh kualitasnya udah dari setahunnya bagus, pemusik-pemusiknya juga yang saya nggak tahu orang bayaran, nggak tahu apa gitu. Jadi kualitasnya memang lebih baik, jauh lebih baik ya Tante. Pujiannya juga baru-baru, kita jadi belajar lagu baru. Nah di tengah yang seperti ini gitu Tante ya. Kita tuh pengurus harus berbuat apa sih gitu untuk mengembalikan orang-orang untuk kembali ke cinta lagi ke rumah yang semula. Di tengah tawaran yang seperti itu, apa tugas kita, tugas pengurus atau tugas hamba Tuhannya, atau dibalikin lagi ke pribadi masing-masing sih Tante? Ya, itu adalah pergumulan gereja masa kini. Ya, sebetulnya
tantangan ini dari saya remaja pun itu juga udah ada. Tapi makin ke sini, kalau dulu kan gereja nggak banyak tuh. Kalau sekarang kayak food court gitu kan, nggak senang nasi uduk ya sebelahnya nasi pecel gitu kan. Nah, kalau saya selalu katakan ke anak saya ya bahwa gereja mana saja tuh sama kalau kamu udah masuk di dalamnya. Jadi kenapa kamu mesti setia di gereja lokal? Karena di gereja lokal itulah kamu bisa bertumbuh. Ya kecuali kamu dia memang mau pindah gereja ya. Tapi bagi saya katakan demikian. Kamu lihat, nah kita sebagai orang tua, kita harus ngasih contoh ke anak-anak kita. Kamu lihat papa mama di gereja A misalnya. Ya, tantangan ada nggak ada? Pengen keluar ada nggak? Pernah ada. Ketika kelas dengan teman, pernah terbersit pengen keluar. Tapi kita nggak keluar. Kenapa? Karena kita tuh pikir, sama juga kok nanti kalau saya udah pindah ke gereja A, itu ke gereja B, sama juga nanti konsep saya tentang khotbahnya juga gitu-gitu aja juga pasti sama. Karena itu saya suka tanya ke anak saya nih, ya yang ke gereja yang terkenal lah di Jakarta GPCC, anak saya kan anggota di sana gitu ya. Setelah jadi anggota itu ya sama aja, tantangannya ada. Dia juga lihat, lebih bagus NDC daripada GPCC. Tetap aja. Natur manusia itu nggak pernah bisa puas. Nah, gimana caranya? Saya selalu katakan pada orang-orang ya, pada teman-teman nih, yang bilang, dari gereja saya mah yang khotbahnya mah gitu-gitu doang. Nah, bagi saya itu konsep yang keliru. Kenapa? Karena bagi saya kalau ke gereja hari Minggu itu adalah suplemen. Kalau kita tuh minum vitamin, ya kalau kita udah makannya bagus 4 sehat 5 sempurna, ya. Sekarang banyak COVID nih, minum vitamin itu hanya suplemen, gitu. Kita nggak bisa gantikan makanan pokok itu dengan saya minum vitamin aja lah. Dan vitamin ini mah bagus nih, ya bagus. Saya udah nggak usah makan vitamin aja, nggak bisa. Nah, karena itu hanya suplemen. Nah, apa makanan pokoknya? Saya selalu katakan, makanan pokok kita itu tiap hari ketika kita saat teduh dengan Tuhan. Itu makanan pokok kita. Kalau kita udah kenyang, dari Senin sampai Sabtu, Minggu, mau yang khotbah jelek, mau yang khotbah bagus, just suplemen. Itu hanya tambahan, ibaratnya kalau kita tuh hari Sabtu atau Minggu kita ke restoran. Ya, nah seperti itu doang. Tapi tiap hari kita udah kenyang makan di rumah, udah sehat. Nah kalau kita ngandelinya hari Minggu, nah itu yang bikin kita jadi frustrasi, yang bikin kita jadi kering, nanti katakan. Jadi hampa, karena kita nggak mendapatkan sesuatu yang tiap hari kita dapatkan, hanya Minggu doang. Dan itu ya hanya 1 jam, gitu. Ya, nah, ya nanti aku jawab ya, Vena ya. Nah, jadi kalau Tante nih ya, itu saya selalu tekankan begitu. Kamu tiap hari harus pupuk. Nah, yang kedua, ya miliki ponsel. Itu aja, kuncinya cuma itu. Karena kemarin saya dengar tentang yang Ang Wiha itu dia katakan, Dr. Andi, dia cuma katakan apa? Tugas gereja itu cuma 2. Dari sekian banyak program gereja, tugas gereja cuma 2. Apa itu tugas gereja? Evangelism sama discipleship. Cuma memberitakan Injil dan pemuritan. Itu aja tugas gereja. Jadi yang harusnya ada tiap minggu di gereja kita itu adalah evangelism, penginjilan. Berapa banyak jemaat yang bawa jemaat baru? Berapa banyak tantangan untuk bawa jiwa? Tugas gereja itu cuma itu. Setelah datang ke gereja, dia muridkan. Makanya kemarin ketika saya ikut Metaverse, ya seminar Metaverse, ada satu hamba Tuhan yang tanya gini, Pak,
Nanti kalau semuanya udah ada metaverse, berarti gereja-gereja tradisional mati dong, Pak. Gitu. Karena udah nggak perlu lagi. Ya, bayangin. Nanti ini, wah saya kemarin dengan seminar itu sampai, ya ampun Tuhan, saya hidup benar-benar di akhir zaman. Karena metaverse itu sangat membuka peluang. Siapapun juga bisa masuk ke situ, gitu kan. Terus nggak perlu izin gereja. Nah, bayangin coba. Ya, sekarang pemerintah melarang izin gereja. Bagi generasi alfa, nggak pusing. Karena kita sekarang ada yang namanya metaverse. Bisa beli tanah di metaverse, katanya ya. Nah, dan lain sebagainya, saya nggak bahas itunya lah ya. Nah, yang penting adalah muridkan. Makanya kenapa saya punya komsel yang usianya 32 tahun. Ya. Dan anggota komselnya Tante itu semuanya pernah jadi majelis. Hampir semuanya, 90% pernah jadi majelis. Dimuridkannya di situ. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Komselnya Tante ini udah semua komsel di gereja kita selalu berkata, komselnya anaknya Tante aja bilang, mah bahannya komsel kita nggak bagus banget itu tuh. Anak-anak muda mah nggak cocok. Saya cuma ketawa. Itu firman Tuhan itu nggak ada yang berkata, oh ini khusus buat anak muda, oh ini firman Tuhannya buat orang tua, tuh nggak ada. Firman Tuhan itu buat dari anak kecil. 2 Timotius 3 itu berkata kan, itu segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, kan nggak ada tuh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk remaja memang bermanfaat untuk mengajar bla bla bla. Enggak kan? Berarti firman itu kan untuk anak kecil sampai kita tua. Firman itu berlaku. Nah, kenapa ada orang berkata, susah banget ini, apa namanya, bahan komsel nih, saya nanti bentar komsel nih. Enggak menarik. Saya bilang, komselnya Mama menarik tuh. Anggotanya 25 enggak pernah mereteli. Setiap Selasa kita bahas firman yang sama. Kenapa? Karena kita aplikatif. Bikin pertanyaan yang menarik. Loh, ya. Jadi gimana kitanya? Kalau kamu nggak bisa mengolah membreakdown firman ayat itu dengan baik, pasti bosan nih. Apa sih tentara Allah? Ya ngerti lah. Tentara Allah mengajar jemaat untuk melawan serangan iblis. Ya ngerti lah gitu-gitu. Nah, kalau kita beda, kalau bahas yang tentang bahan-bahan ini. Nah, ini yang mengenyangkan. Yus, itu tuh. Kalau kita udah kenyang di dalam Senin sampai Sabtu, Minggu nggak problem. Kenapa orang tua? Orang-orang tua nggak problem bukan? Orang tua tuh mau dikasih yang khotbahnya siapapun tuh nggak pernah protes. Satu mungkin mereka juga udah nggak ngerti, ya udah sebodoh lah. Mau khotbah apa juga, pokoknya gue datang ke gereja rajin, bisa gitu ya. Atau yang kedua, karena orang tua tuh lebih rajin baca Alkitab. Doa pagi di gereja kita, 80% itu orang tua yang mau beradat, bangun pagi, dengar firman. Makanya mereka nggak pernah protes, karena dari Selasa, Kamis, Sabtu mereka udah dengar firman. Minggu, mau siapapun yang khotbah, nggak pernah protes. Yang protes itu anak-anak muda. Yang saya nggak yakin tiap hari mereka saat teduhnya bolong-bolong atau enggak. Yang mereka ikut pemuritan enggak? Ikut komsel enggak? Kalau enggak, ya pasti kosong merekanya tuh. Gitu. Ya. Nah, ntar sekarang saya jawab lagi ini. Ya. Sheila. Yang Sheila mau pamit dulu ya. Boleh Sheila. Ini satu lagi. Aku mau tanya, gimana kalau suami istri enggak memberi teladan yang sama, contoh sederhana? Istri pengen onsite, ya, suami pengen online aja lebih enak, ya. Sebetulnya teman-teman mau onsite mau online itu tuh nggak masalah sih, nggak berdosa. Yang online juga nggak berdosa, yang onsite juga nggak berdosa. Yang berdosa adalah ketika kita mengikuti ibadah, hati kita tidak 100% fokus kepada Tuhan. Itu yang berdosa. Mau kita tiap hari di gereja 24 jam,
Kalau hati kita nggak pernah berpaut dengan Tuhan, itu juga nggak ada nilainya. Tapi kita online, ya. Saya ketika gereja saya tutup online, di rumah, saudara bisa menyembah Tuhan, bisa nangis tuh Tuhan. Saya ingin kembali ibadah onsite. Saudara bisa menikmati pujian, penyembahan, firman Tuhan, ya, nyanyi mengikuti pujian WL nyanyi. Itu sama nilainya. Karena Tuhan tuh melihat hati kita. Mau gedung gereja, mau rumah, itu hanya tempat. Yang Tuhan lihat tuh hati kita. Tapi bukan berarti seterusnya. Kenapa? Karena gereja itu adalah satu keluarga. Ya, di dalam gereja itu ada yang namanya persekutuan. Nah, itu yang kita tidak dapatkan kalau kita online. Ya, di rumah kan cuma hanya suami, istri, anak. Tapi kalau di gereja itu kita ketemu orang, ya. Lalu dalam ibadah itu harus ada sacrifice kalau saya, pengorbanan. Kalau kita online kurang 5 menit masih bisa, ya. Pakai daster nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Apalagi lihatnya YouTube, benar nggak? Tapi kalau kita ke ibadah ke gereja 1 jam sebelumnya harus siap-siap, betul? Tapi kalau suamimu ya masih belum mau, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Yang penting doakan. Lalu kemudian, yuk lama-lama nih, misalnya ada acara apa di gereja, ya, yuk misalnya bukan hari Minggu nih, tengah minggu misalnya, yuk coba yuk datang yuk, tengah minggu ke gereja, ya. Nah boleh diajakin mulai sedikit-sedikit, gitu. Tapi kalau masih mau online ya sudah, nggak masalah, itu tuh. Karena sekarang ini ya, teman-teman ini saya saya share ya tentang punya klipnya gereja metaverse. Ini sekarang kita ini hanya tatap muka seperti ini. Nanti dan sudah ada. Nanti tanggal 6 Maret itu NDC itu buka gereja metaverse. Saya sharekin, saya kasih contohnya seperti apa gereja metaverse. Bentar ya. Bentar ya, nggak apa-apa ya, supaya teman-teman tahu nih. Nah, bentar ya, cucu saya pulang. Bentar, mana ini share screen-nya? Kabar gembira, segera hadir di gereja kita, NDC Metaverse. Saudara dapat mengikuti ibadah Metaverse ini Kelihatan nggak, Ibu-ibu? 3 dimensi dan dapat berinteraksi dengan asyar serta jemaat lainnya. Caranya, masuk dari browser di komputer Anda dan ketik altvr.com untuk website Altspace VR, lalu klik download. Kemudian, klik Get It from Microsoft. Ikuti petunjuk pendaftaran akun Microsoft hingga selesai. Lalu klik Next dan Play. Kemudian lakukan sign in di Altspace VR dan klik Set up my profile. Lanjutkan hingga selesai. Klik Enter Code dan masukkan kode NDC Metaverse yang didapat dari push notification dan banner NDC Metaverse di aplikasi NDC. Selamat datang di NDC Metaverse. Saudara dapat mengikuti ibadah Metaverse dengan menggunakan komputer atau kacamata virtual reality untuk mendapat pengalaman yang lebih baik. Bayangkan ibu-ibu, dan itu bulan depan sudah ada di Indonesia. Satu gereja yang namanya Metaverse itu enggak lagi seperti kita lihat YouTube, tapi kita ada di ruangan itu. Nah, kita ini disebutnya adalah avatar. Itu gereja zaman akhir. Jadi kita ini menghadapi tantangan zaman itu, waduh, mengerikan banget sih. Kalau kita nggak benar-benar kuat dalam firman, kemarin ketika saya ikut Zoom-nya ya, ada yang tanya, itu nanti pengajaran sesat apa nggak makin banyak? Oh, makin banyak. Kalau semua gereja mengadakan metaverse, ibu-ibu, ya, teknologi itu membantu kita.
tapi juga kalau tidak digunakan dengan baik, itu juga jadi bumerang. Si pembicaranya, Bapak Ang Wiha itu, dia katakan, guru sekolah minggu, kalau Anda tidak kreatif, anak-anakmu nggak akan mau ikut sekolah minggu lagi. Nanti yang namanya Alkitab, itu nggak cuma bergambar, tapi Alkitab metaphors, itu ketika kamu lihat Alkitab, itu kamu seolah-olah kayak di Taman Eden, ketika kamu baca Kejadian. Kamu lihat seolah-olah perahu Nabi Nuh itu benar-benar mengalami ombak. Itu anak akan lihat Alkitab di metaphors. Bayangin. Dan itu percepatan teknologi itu sekarang luar biasa. Si Bapak Ang Wiha itu, dia memberikan seminar itu tuh 4 tahun lalu, tahun 2017. Waktu dia memberikan seminar tentang metaphors, dia diejek sama hamba-hamba Tuhan, dia katakan. Hamba-hamba Tuhan berkata, mana mungkin kayak gitu, mana mungkin itu kejadian. 2022 itu menjadi nyata, bukan di luar negeri, di Indonesia. Saya sampai penasaran pengen ikutan metaverse-nya NDC itu tanggal 6 Maret, ada yang mau ikut? Nah itu tuh, coba. Kayak apa? Nah kita harus ngerti lah seperti hal seperti itu, karena itu konsumsinya generasi alfa yang lahir 2015 ke atas, generasi Z yang lahir tahun berapa tuh 2000 mungkin sekitar 2005 sampai 2015, 10 tahun 2005 sampai 2015 seperti itu loh ibu-ibu. Kalau kita sendiri tidak membenahi rohani kita, ya nanti itu namanya sekarang mah kita udah mulai kan lihat YouTube ini, nanti bukan cuma lihat, kitanya ikut ibadahnya. Coba, saya ketika share ini, anak saya gini bilang ke menantu saya video syuting, namanya apa? Fat, bikin tuh sama si metaphors. Coba. Dan itu sudah ada ibu-ibu. Ngeri nggak coba? Sampai saya berkata, Tuhan, dan hamba Tuhan itu bilang satu. Ya. Kalau ini sudah ada, maka penginjilan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Dan tidak ada orang bisa berkata, aku belum pernah dengar Injil. Artinya apa? Artinya itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Ya kan? Tuhan berkata kan, kalau Injil ini diberitakan di seluruh bumi, maka barulah kesudahannya itu tiba. Kapan? Dulu kan kita mikir, kasihan juga ya orang di daerah pedalaman yang belum pernah dengar Injil. Kalau Tuhan datang terus mereka nggak diselamatkan, kasihan ya. Sekarang dengan dunia metaverse, tidak ada orang bisa berkata nggak dengar Injil. Semua bisa. Teknologi itu sangat memungkinkan. Sekarang uang aja pakai digital, ibu-ibu. Bayangkan, dan itu percepatannya itu luar biasa. Kita dulu ya, bayangin, Zoom, pernah kita membayangkan bisa ketemu tatap muka seperti ini, nggak usah keluar rumah, nggak pernah kepikir sama saya. Kapan adanya? 2 tahun lalu. Tiba-tiba bisa ada seperti ini. 2 tahun, nggak cuma kita bisa tatap muka lagi loh. Tahun depan mungkin kalau metaverse itu sudah makin populer, kita akan benar-benar ketemunya di dalam ruangan, ya, yang kita bisa ngobrol, nggak tatap muka seperti ini. Dan itu sangat-sangat cepat sekali. Makanya sekali lagi pesan saya, imanmu harus makin kuat. Ya, mau ibadah online nggak apa-apa. Yang penting tiap hari kamu punya mesbah keluarga. Yang penting tiap hari kamu saat teduh. Yang penting kamu bangun iman. Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, dan tetap kalau saya pesankan, setialah di gereja lokal. Boleh kita lihat, saya juga kadang-kadang kalau sempat belajar kok, lihat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, saya ambil yang bagusnya. Enggak apa-apa. Tapi kesetiaan di gereja lokal itu satu keteladanan.
Kalau anak-anak kita, cucu kita melihat, oh omanya ya, aduh setia ya, pada gerejanya mah kecil, gerejanya mah nggak bagus, tapi kenapa ya setia ya di situ ya? Banyak kesaksian tentang bagaimana eratnya persekutuan ketika kita ada di Komsel. Betul teman-teman. Belum lama ini saya kehilangan satu anggota Komsel saya. Ya, Yusi pasti tahu. Tahu nggak? Ketika anggota Komsel saya ini meninggal, adiknya yang dari Bali itu pas kebetulan ada di Bandung. Nah, adiknya itu sudah 2 bulan ini di Bandung karena dia punya anaknya tinggal di Bandung. Nah, jadi ketika teman saya itu dari sakitnya masuk Boromius, si adiknya tuh melihat bagaimana teman-teman Komsel saya, teman-teman itu yang ngerawat teman saya Komsel, teman saya yang sebut saja Dr. Jimmy yang udah meninggal ya. Dari sejak pertama kali dia datang masuk ke IGD sampai di ICU, sampai meninggal, sampai di rumah duka. Adiknya tuh melihat. Waktu di rumah duka, adiknya ini ngomong ke suami saya, Pak, saya udah ambil satu keputusan. Saya ini, dia tinggalnya di Australia. Saya di Australia juga bergereja, Pak. Tapi saya nggak melihat gereja yang seakrab di sini. Saya udah bilang ke istri saya, nanti saya pulang ke Bali, saya mau jual rumah saya yang di Bali. Saya mau balik lagi ke Australia, saya mau beresin rumah saya juga yang di sana. Saya mau pindah ke Bandung, saya mau ke gereja Dr. Jimmy ini. Saya lihat kekerabatan kalian, yang walaupun bukan saudara, tapi begitu luar biasa. Dan itu sangat memberkati saya. Oh saudara, itu nggak usah khotbah. Betul? Satu keteladanan itu nggak perlu dikhotbahin, oh kamu mesti gini ya. Orang melihat. Hidup kita tuh dilihat. Nah jadi apa yang anak, mantu, cucu kita lihat? Mari perlihatkan, dikatakan tadi Titus. Ya, dan jadikanlah dirimu, bukan suamimu, dirimu sendiri suatu teladan. Dalam hal apa? Dalam berbuat baik. Nah, jadi itu sih teman-teman, ya. Jadi selama pandemi ini pupuk kerohanian. Ya, saya sudah siarkan ya dunia kita saat ini. Wow. Ya. Mungkin sebentar lagi Kalam Kudus ada metaverse-nya. Ya. Itu jangan berpikir buku malah nggak mungkin, masih lama. Siapa yang pernah nyangka ibu-ibu pintar Zoom? Nggak ada bukan? Itu tuh. Nggak ada. Nggak pernah kepikir dulu. Ya, paling video call. Bener nggak? Nggak pernah kepikir. Tapi teknologi memampukan kita. Dan itu sangat cepat sekali. Dan 2 tahun ketiga ini sudah berubah. Nggak lagi Zoom. Tapi teknologi metaverse. Saya nggak khotbah metaverse ya. Nanti di Komsel saya mau share tentang yang saya dapatkan kemarin. Wow, itu benar-benar dunia fantasi, ibu-ibu. Ya, tapi itulah. Ya, kemarin saya dapatkan satu klipnya, tahu nggak di Jepang orang sekarang menikah, pendetanya bukan lagi orang. Apa pendetanya? Robot. Dan itu sudah ada di Jepang 5 tahun yang lalu. Ada videonya. Mau nonton ibu-ibu? Jam 7:15 nanti aja lain kali ya. Dan nanti nggak kelar-kelar di videonya ya. Itu bagaimana pengantin diberkati oleh robot. Di Jepang itu karena gereja susah, sama kayak di sini. Izin gereja susah. Jadi hotel itu dikasih tanda salib. Nah, untuk pemberkatan. Setelah pemberkatan, salibnya dicopot lagi. Lalu cari pendeta susah, robot jadi pendetanya. Lucu sih, itu tuh. Nanti robotnya yang narik tangannya pengantin pria, ngotbain ya, tangannya perempuannya ditangkupkan, didoakan, gila kan coba. Itu dunia saat ini. Makanya kalau kita tidak mengajar kitab suci dari kecil,
anak kita dimuridkan oleh dunia ini. Ya, itu ya. Saya serahkan kepada Ibu siapa, Susana ya. Oke, silakan Bu Ana. Sudah Bu, beres? Beres. Tuhan ya. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan, terberkati ya dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk buku Mala, untuk firman-Nya yang meneguhkan kami semua ya, untuk belajar menjadi teladan yang baik buat keluarga juga anak-anak. Tuhan pakai terus pelayanan Ibu, jadi berkat dimanapun ya. Terima kasih juga untuk PIC ibadah pada malam hari ini, untuk Rosnya Ci Shirley. Makasih Ci untuk pelayanannya ya, untuk Rosnya. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga terberkati ya dengan ibadah hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali join ibadah pada hari ini. Ya, saya mewakili pengurus parents mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam parents gathering. Ikuti terus ya acara parents lainnya. Kami juga ada doa parents setiap hari Senin jam 5.30 sampai jam 6. Ya, berharap semua teman-teman bisa join kita bersama dengan orang tua murid berdoa sebelum memulai hari ya. Terus kami juga ada channel YouTube dan Facebook. Mungkin teman-teman bisa follow supaya teman-teman juga bisa update ya kegiatan parents. Itu aja sih pengumuman dari saya. Saya mohon dengan hormat Bu Maria untuk tutup dalam doa. Tutup Mari kita ibadah. berdoa. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini di Parents Gathering. Kami banyak hal diperlengkapi, banyak hal kami ditegur ya Tuhan. Dan biarlah hati kami tidak keras, kami mau taat ya Tuhan, sehingga kami dapat meninggalkan legacy yang baik bagi anak-anak kami, bagi generasi selanjutnya. Tuhan tolong kami, ampuni kami jika ada hal-hal yang membuat kami tidak menjadi teladan, dan biarlah kebenaran firman-Mu menegur dan meneguhkan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu zaman tidak mudah, zaman semakin maju, biarlah kami juga seperti Ibu Kum berulang-ulang mengatakan, iman kami harus teguh dan kuat. Sebab itu tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di antara orang tua murid kami Sekolah Kalam Kudus ini. Tuhan berkati tiap-tiap keluarga, terutama para bapak ya Tuhan, bagaimana mereka dapat sungguh-sungguh menjadi imam di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai setiap ibu-ibu, setiap mama ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadi penolong yang setia bagi para bapak untuk bangkit. Terima kasih, kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami kesulitan, tantangan, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam relasi. Bapak tolong, Bapak kuatkan. Demikian juga mereka yang mungkin terpapar dengan COVID, kami pada saat ini kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin ada yang sakit flu, sakit pilek, ada DB ya Tuhan. Kami berdoa memohon kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan mereka yang menghadapi sakit-sakit kronis ya Tuhan, Engkau juga menolong menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami secara khusus juga memberkati keluarga Pak Paulus dan Ibu Kum. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka sampai tua ya Tuhan. Terus setia melayani Tuhan, biar menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati untuk anak-anak, mantu, cucu. Kami ingat untuk anak daripada Ibu Kum yang juga sakit, Engkau juga jamah Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jadikan kami teladan, jadikan kami berkat dimanapun juga berada. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Kum, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Ibu semua, Bu Devi, Bu Lucy. Jangan keluar dulu, kita foto ya teman-teman. Oh iya, Bisa ya, buka kamera, ya. Rizka, terima kasih. Bu Vena. Ya, ayo foto dulu. Foto dulu ya, silakan teman-teman. Ini ada 2 slide, 1, 2,
Ya, ada yang korek-korek kuping, korek-korek mata, silakan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3.